la, penyakit tidak bisa berjalan, penyakit yang mana bila dia itu memaksakan akan terjatuh, malah mengganggu salat berjamaah di masjid. Nah, ini seperti ini udhur sahih, yang mana bila dipaksakan akan menyebabkan keberatan yang sangat, yang kebanyakan manusia tidak mampu. Tapi semisal hal itu pun menyangkut kepada dia udhur yang seperti ini, menghalangi dia udhur yang seperti ini, wa ma'adzalika fal huduru afdal. Akan tetapi hadirnya dia salat berjamaah di masjid itu tetap lebih afdal, lebih utama. Wa thawabu fi aksar, dan justru pahalanya akan lebih besar. Makanya di zaman Nabi Muhammad SAW sampai-sampai orang yang tua renta yang tidak mampu berjalan untuk ke masjid, sampai mereka meminta tolong untuk dibopong oleh dua orang sampai masuk ke shaf salat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Justru yang seperti ini malah pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Misalkan hujan lebat, aduh ini kalau hadir ke masjid ini basah ini, permisalan, tapi dia memaksakan tetap hadir ke masjid. Nah, ini justru pahalanya lebih besar. Hadir ke majelis taklim permisalan seperti ini, hujan lebat, kendaraan tidak ada, tapi dia berusaha cari apa itu teman untuk bareng pakai jas hujan supaya menghindari dari hujan sampai dia bisa hadir. Justru pahalanya yang seperti ini lebih besar, lebih besar. Semakin berat rintangan, semakin besar daripada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya justru kalau kita ini kalau majelis taklim seperti ini, kalau hujan lebih semangat datang karena lebih besar pahalanya. Kalau ke masjid ini, misalkan ini ada greges-greges tanpa dilawan ke masjid, itu tambah besar pahalanya. Apalagi enak-enaknya tidur subuh dipaksakan ke masjid, lebih besar lagi pahalanya. Dan hal yang seperti ini tetap walaupun ada udzur baginya, tetap lebih afdol dia hadir salat berjamaah dari masjid, kecuali di gambaran-gambaran tertentu yang jarang, yang menghalanginya udzur. Semisal an yakuna udruhuda al ishalil mutawatir. Semisal udzur yang menghalangi orang yang untuk datang jamaah ke masjid, yaitu adanya udzur seperti orang yang diare, murus-murus, apa yang bahasa Inggrisnya, mencret. Ini yang tidak bisa bertahan sehingga dia diare terus. Ini kalau dipaksakan ke masjid, takutnya nanti mengganggu kanan kiri, najisnya takutnya mengotori masjid. Kan sudah tidak bisa terkontrol lagi, khawatirnya nanti mengotori masjid daripada karena sakitnya itu diarinya. Maka yang seperti ini dikhawatirkan daripada mitalwisil masjid, mengotori masjid, mengganggu daripada jamaah di masjid, maka ini namanya udzur. Semisal ini adalah udzur. Tapi kalau sariawan, pusing, kemudian gatal-gatal, nah ini bukan udzur, tetap dikatakan bukan udzur dan hendaknya berusaha hadir jamaah ada di masjid. Wal udru innama maknahu sukunul haraj anil ma'dzur. Dan adapun udzur hanya saja maknanya di sini adalah gugurnya dosa daripada orang yang mendapatkan udzur. Waqad yahsulu sawab ma'isqatil haraj liman kana udruhu shadiqan. Dan kadang-kadang bisa mendapatkan pahala
bersamaan dengan gugurnya dosa itu bagi orang yang udurnya itu shadikon, benar-benar. Jadi ada orang itu udurnya memang benar-benar, biasanya istiqomah ke masjid, waliyadzubillah, tiba-tiba ada halangan, ada udur yang menyebabkan dia tidak bisa ke masjid, sakit. Mungkin sakit yang menyebabkan dia tidak bisa bangun. Sakit apa itu namanya, tipes atau lambung, atau sakit yang sangat parah sehingga dia tidak bisa bangun, tidak bisa berjalan. Atau waliyadzubillah, misalkan ada orang yang habis kecelakaan, dia tidak bisa berjalan, tapi biasanya istiqomah ke masjid. Kepikiran, ya Allah, saya tidak bisa ke masjid, ini bagaimana ini? Kakinya, tangannya sudah terluka semuanya, dirawat, ada di rumah sakit, tidak bisa keluar. Kepikiran, tidak bisa ke masjid, tidak bisa berjamaah. Maka orang yang seperti ini udzur shadikon, udzur yang benar, dia tergugurkan untuk sholat berjamaah, akan tetapi dia bisa mendapatkan pahala sholat berjamaah karena kesungguhan niatnya, karena keistiqomahannya. Hanya saja diliputi, dihalangi oleh udzur, tapi udzur yang benar. Ini kelebihannya orang yang istiqomah itu seperti itu. Istiqomah hadir majlis taklim misalnya, biasanya hadir majlis taklim, tiba-tiba suatu saat ada udzur, halangan yang sangat mendesak, mungkin perihal orang tuanya membutuhkan, ini harus segera dibawa ke rumah sakit untuk berobat, ini nyawa orang tuanya. Saya kepikiran, biasanya hadir majlis taklim berbicara, kepikiran dia sampai tidak bisa hadir. Aduh, eman-eman, gimana tidak bisa? Tetap dia dapatkan pahala hadir majlis taklim. Lebih utama daripada 1000 rakaat salat sunnah, lebih utama daripada bertakziah, membawa jenazah, menyolati jenazah 1000 jenazah, lebih utama daripada 1000 rakaat, 1000 menjenguk orang yang sakit, 1000 bertakziah, menyolati jenazah. Wah, ini pahala besar tetap didapatkan walaupun udzur. Ini bagi orang-orang yang istiqomah dan mendapati udzur yang benar. Oleh karena itu, ciri-cirinya orang yang mendapatkan udzur yang shadikon, yang benar, tapi dia mempunyai keistiqomahan, kesungguhan untuk datang, wa huwa yawaddu annahu istata'al hudur bi ayyi mumkinin. Sebenarnya dia ingin kalau saja mampu hadir dengan cara bagaimanapun. Itu orang yang sungguh-sungguh begitu. Dia berusaha walaupun permisalan kendaraannya tidak ada. Kemudian mungkin untuk berjalan ke masjid itu keadaannya kurang fit, sedang kurang sehat, gerges, batuk dan lain sebagainya. Tapi dia tetap berusaha bagaimana kemungkinan apapun, bagaimana caranya bisa sampai untuk salat jamaah di masjid. Tapi sakit yang benar-benar menghalanginya sehingga dia tidak bisa untuk mengerjakan salat jamaah di masjid, mendatangi masjid, maka sehingga membuat dia yaqa'u bi qalbihi bi adami huduri husn wa ta'ab. Masuk dalam hatinya dia rasa kecewa, rasa sedih karena tidak bisa mengerjakan salat jamaah di masjid. Rasa sedih yang biasanya istiqomah hadir majelis ilmu tidak bisa, sedih, menyesal, payah karena udzur yang menghalanginya. Jadi sudah usaha, tapi bagaimana lagi, sudah tidak bisa. Maka orang yang seperti ini dia tetap mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Jadi ciri-cirinya ini, dia merasa sedih, merasa susah, sudah sangat berusaha, dia tetap menyesali atas apa yang dia tidak dapatkan daripada taat kepada Tuhannya, daripada memuliakan kehormatan Tuhannya, yakni untuk menjalankan salat jamaah di masjid. Orang-orang yang seperti ini adalah orang yang akan mendapatkan pahalanya walaupun dihalangi oleh udzur. Jadi kita ini bagaimana? Apakah dikatakan udzur kita ini? Dilihat
Kalau memang sesuatu udzur itu udzur yang sahih, udzur yang benar sampai seperti ini, insya Allah tetap dapat pahalanya. Tapi kalau hanya sekedar sakit gigi, greges, apalagi anak-anak muda sakit hati, nah itu justru obatnya sholat jamaah dari masjid. Makanya usahakan kita berusaha belajar, semangat untuk mendatangi masjid, semangat untuk sholat berjamaah. Untuk kalau bisa siapkan 5 waktu untuk sholat berjamaah di masjid, kalau bisa. Ya ini maaf, ini nasihat buat saya sendiri ya. Kalau memang ini berat, sulit karena banyak saja udzur. Padahal udzurnya bukan udzur sorry, kita tidak. Manubit masih kerja, masih di sawah, yang bangunan masih belum selesai kurang sedikit, ya, yang tidur kurang masih pusing. Ini bukan udzur sorry semua, udzur palsu semua ini. Kalau yang seperti ini tidak dapat pahala. Kama qala alaihi salatu wassalam fi ba'di ghazawati. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan udzur yang sahih, udzur yang benar. Seperti ini gambarannya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sebagian peperangannya. Nabi SAW mengatakan inna aqwaman khalfana bil Madinah masirna masiran wala qata'na wadiyan illa kanu ma'ana habasahumul uzur. Al-hadis. Nabi SAW mengatakan di suatu peperangan, sesungguhnya kaum-kaum sekelompok orang-orang di belakang kami tertinggal di Madinah. Tidak kami berjalan di suatu perjalanan, tidak kami melampaui suatu lembah-lembah, kecuali mereka itu sebenarnya ada bersama kita, tapi mereka dihalangi oleh udzur. Jadi ada kelompok orang-orang yang sebenarnya ada bersama Nabi SAW, ikut berjuang bersama Nabi SAW, tapi mereka tidak bisa hadir, tidak bisa datang karena diliputi oleh udzur, dihalangi oleh udzur, tapi udzur yang sahih. Sebagaimana wa ka'annahum humul ladzina qala Allahu bihim, sebagaimana mereka seakan-akan mereka itu adalah orang-orang yang sesuai yang Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa ayyuhum tabidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Di sini ini kita belajar tafsir sekarang. Ini ayat ini menunjukkan contoh udzur sahih dengan niat yang benar, kesungguhan amalan, tapi dihalangi oleh udzur, maka dia akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana Nabi SAW terjadi di zaman Nabi, ada sekelompok orang-orang yang mereka itu bersedih, al-bukaun, yang mereka menangis karena tidak bisa berjihad bersama Rasulullah SAW. Ini lebih tinggi lagi. Kalau salat berjamaah bukan taruh nyawa sih, ini taruh nyawa. Sebagaimana terjadi kepada para sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebagaimana dalam Al-Quran Karim dalam surat Taubah, Allah menjelaskan, laisa 'ala du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Perhatikan ayat ini. Tidak ada dosa bagi du'afa, orang yang lemah, tua renta, sudah sakit, rapuh badannya, dan juga tidak berdosa bagi orang-orang yang mereka itu tidak ada sedikit pun harta untuk diinfakkan untuk berjihad di jalannya Allah. Jikalau mereka memang benar ikhlas kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada bagi orang-orang muhsinin daripada dosa
untuk bisa disalahkan kepada mereka. Dan Allah adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ada orang-orang itu di antara perempuan, orang-orang tua renta, orang-orang yang sudah rapuh badannya, tidak mempunyai harta sedikit pun, sangat miskin. Sangat miskin keadaannya. Bukan seperti kita ini yang miskin tapi sepeda motornya 2. Miskin tapi rumahnya keramik, bukan keramik kan. Miskin ada kipas angin, ada wifi lagi. Kalau zaman sahabat itu benar, miskin buat makannya tidak ada. Radhiyallahu anhu majma'in. Ini perang Tabuk ini sampai-sampai saking kehausannya tidak ada yang bisa diminum, sampai minum air itu dengan menyembelih unta tersebut. Jadi yang ada untanya itu dipotong apa itu untuk ada di kantong unta daripada air itu sampai yang diminum oleh sahabat-sahabat radhiyallahu anhu. Ada orang-orang di antara sahabat Nabi, di antaranya perempuan, orang-orang yang tua renta, orang-orang yang tidak mempunyai harta sedikit pun. Mereka ikhlas kepada Allah, ingin berjuang bersama Rasulullah, tapi tidak bisa. Maka bagi mereka tidak ada dosa, tidak ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Wala alal ladina idza ma atau kali tahmilhum qulta la ajidu ma hamilkum alaih tawallaw wa ayyuhum tafidu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfikun. Kemudian juga tidak berdosa atas orang yang meliputi menghalanginya udzur, yaitu ada orang-orang mereka yang datang kepadamu Muhammad Rasulullah SAW untuk kamu membawanya, memberikan daripada kendaraan, infak, daripada ongkos untuk peperangan. Tapi kamu mengatakan aku tidak mampu membawamu, aku tidak mempunyai kendaraan. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi Rasulullah SAW itu luar biasa. Kalau mau yang paling kaya Rasulullah, sejagat raya, mulai Nabi Adam sampai akhir hayat, paling kaya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah mau. Tapi Rasulullah juga tidak punya apa-apa. Tapi mereka menghalanginya udzur, tapi mereka tidak mau menyerah, tetap berusaha sampai datang kepada Rasulullah SAW. Maksudnya ini permisalan mau utang dulu, mau pinjam dulu, barangkali Rasulullah ada. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dia rela mati, rela taruhan nyawa. Bahkan mereka ingin mengeluarkan harta tapi tidak punya apa-apa. Sekelompok orang diantaranya adalah 7. Ini berbeda, banyak ikhtilaf para mufassir. Ada yang mengatakan turun kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang buta keadaan, matanya tidak nampak, tapi tetap ingin berjihad bersama Rasulullah SAW. Ada pendapat di sini adalah al-bukaun, ada 7 daripada sahabat Nabi SAW. Di antaranya Abdullah bin Ka'ab al-Ansuri, kemudian Salim bin Umair, Talabah bin Ghanamah, Abdullah bin Mughaffal. Di antara 7 orang sahabat Nabi SAW, mereka ini menghalangi mereka udzur, tapi mereka tetap berusaha memaksakan bagaimana caranya ikut jihad bersama Rasulullah SAW. Jadi sahabat-sahabat itu nyawanya murah kalau buat Rasulullah SAW. Tidak mau menyerah. Bagaimana caranya? Walaupun miskin, tidak punya apa-apa, walaupun tidak punya kendaraan, tapi bagaimana saya ingin tetap berjihad bersama Rasulullah SAW. Sampai datang kepada Rasulullah SAW. Kalau sahabat seperti ini, permisalan ada yang menghutangi berangkat jihad sama Rasulullah SAW. Tapi mereka benar-benar tidak ada, miskin, sampai datang kepada Rasulullah SAW. Sampai mereka mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha qad nadabana ilal khuruji ma'aka fahmilna. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah benar-benar memerintahkan kepada kita untuk berperang, berjihad, keluar bersama Rasulullah, bersama engkau wahai Rasulullah. Maka tolong bawa kami wahai Rasulullah. Bawa saya kemari. Nah, kalau kita bagaimana kira-kira ini? Jihad fisabilillah ini, tidak punya kendaraan, tidak punya ongkos, undur sudah. Mungkin tidak daftar, tidak usaha, tidak cari utangan, mungkin sudah tidur. Apalagi manten-manten baru,
terganggu. Tapi zaman Rasulullah SAW luar biasa, tidak mau bagaimanapun menghalanginya untuk tetap berusaha. Sampai Nabi SAW pun yang tidak punya apa-apa, sampai Nabi menjawab, la ajidu ma amilukum alaih, aku tidak punya apa-apa, aku juga sendiri tidak punya apa-apa untuk membawakan kalian, untuk memberikan kendaraan, ongkos, aku juga tidak punya apa-apa. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Luar biasa ini. Sehingga mereka tawallaw wa aynu tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Sahabat-sahabat ini yang mereka berusaha untuk berjihad bersama Rasulullah, tidak punya infak sedikit pun harta untuk berjuang berjihad fisabilillah, mereka pulang menghadap pada Rasulullah. Rasulullah juga tidak punya kendaraan ongkos untuk mereka. Mereka pulang berbalik keluar dalam keadaan menangis bersedih. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi radhiyallahu anhu. Nah, kita ini tidak usah jihad fisabilillah. Urusan ke masjid saja, apakah kita sampai nangis ketinggalan setelah berjamaah di masjid? Tidak nangis, justru malah asik sama sawahnya, malah asik sama uangnya, asik sama dagangannya, asik sama tidurnya, asik sama kegiatan-kegiatannya. Maka ini bukan udzur sahih. Kalau udzur yang seperti ini, sebagaimana sahabat Rasulullah SAW berjuang bagaimana caranya, walaupun dihalangi udzur, datang kepada Rasulullah minta tolong kepada Rasulullah, barangkali ada kendaraan, barangkali ada ongkos untuk ikut berjuang bersama Rasulullah, padahal taruhan nyawa, kematian di depan mata, tapi mereka tidak mau dihalangi oleh udzur, tetap saja tidak bisa, sampai mereka menangis. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau kita seperti ini, tidak bisa ke masjid, sedih sampai menangis karena sakit atau karena udzur, tidak bisa hadir majelis taklim, sedih sampai menangis karena tidak bisa menghadiri, tidak bisa menjalankan istiqomah, maka insya Allah ini udzur sahih, akan mendapatkan pahala sebagaimana para sahabat yang menangis, yang tertinggal dalam berjihad membela Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Beginilah ini orang-orang yang mereka menghalanginya udzur, dan orang-orang yang ada di makna seperti mereka, min ahli sidqi wal ikhlas, orang-orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, kekuatan rabbah yang sangat kuat keinginannya dalam urusan akhiratnya, bima indallah, kepada sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dia menyerahkan dirinya. Maka hal yang seperti ini adalah orang yang menghalanginya udzur dan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang seperti ini, hati yang istiqomah, hati yang siap untuk mencari keridhaan Allah, keridhaan Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. La